Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirvana Aulia Arum. Saya dari kelas 12A. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa bahwa kota yang kita tinggalin sekarang jauh berbeda sama kondisi yang zaman dulu? Kita ambil contoh dari Pekanbaru. Coba diingat-ingat. Pekanbaru dulu itu sangat sepi. Jalanannya itu nggak seramai yang sekarang. Pilihan tempat nongkrongnya juga nggak banyak. Tapi sekarang Pekanbaru itu sudah ada flyover, kawasan kawasan industrinya juga lebih banyak, tempat nongkrongnya juga banyak, lalu lebih rame lah seperti itu ya. Kenapa? Apakah semua itu datangnya secara tiba-tiba? Jelas tidak. Itu semua adalah hasil dari yang namanya pengembangan wilayah. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian semua untuk bahas gimana sih suatu wilayah itu bisa berkembang, apa yang dipikirin pemerintah untuk membentuk suatu daerah, dan kenapa penting banget pengembangan wilayah ini bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini saya bakal membahasnya, kita bakal bahas bareng-bareng, santai saja, dan pastinya saya akan memberikan contoh yang relate di kehidupan kita. Yuk kita bahas. Kita masuk ke pengertian wilayah. Region atau wilayah adalah permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu hingga dapat membedakan dari wilayah di sekitarnya. Contohnya itu kayak kamu tinggal di wilayah perdesaan yang ada sawahnya, itu disebut tuh wilayah pertanian. Lalu ketika kamu pergi ke kota yang banyak bangunannya, itu namanya wilayah perkotaan. Lalu bagaimana dengan wilayah industri? Ya di wilayah di sekitarnya itu banyak pabrik-pabrik seperti itu. Contohnya itu seperti ini. Misalnya kamu lagi main games The Sims atau Minecraft. Nah, kamu tuh punya satu lahan. Jadi kamu atur tuh lahan-lahannya. Ada yang tempat hiburan, di sana ada pasar gitu kan. Ada di pojok sana ada pabrik. Jadi wilayah itu kayak lahan yang dibagi-bagi berdasarkan fungsinya. Bisa jadi tempat tinggal, perkantoran, terus itu bisa buat hiburan dan yang lain sebagainya. Lalu kita masuk ke jenis-jenis wilayah. Kita masuk ke jenis wilayah yang pertama. Yang pertama itu adalah wilayah formal. Wilayah formal ini adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya kesamaan atau homogenitas tertentu. Ibaratnya seperti ini, ada sekumpulan orang berseragam yang seragamnya sama gitu ya, pekerjaannya sama, dan tempat tinggalnya. Nah, wilayah ini punya satu kesamaan, misalnya alam, budaya, dan ekonomi. Jadi contohnya itu satu desa itu isinya petani, itu namanya wilayah pertanian. Lalu daerah Papua itu banyak dihuni oleh suku Asmat, itu namanya wilayah budaya. Jadi kalau misalkan wilayah itu punya kesamaan, itu namanya wilayah formal. Gitu ya cara ngingetnya. Kita masuk ke jenis wilayah yang kedua adalah wilayah fungsional. Wilayah fungsional ini adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang berhubungan dengan beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Ciri-cirinya itu ada pusat kegiatan yang menarik daerah lain, lalu ada kerjasama dan hubungan antar wilayah. Contohnya seperti Jabodetabek, Jakarta itu sebagai Jakarta itu sebagai pusatnya, dan kota-kota lain itu adalah pendukungnya atau yang mendukung. Lalu kota dan desa itu saling tukar menukar kebutuhan. Jadi kalau ada pusat kegiatan plus hubungan antar tempat, itu namanya wilayah fungsional. Kita masuk ke jenis wilayah yang ketiga, yaitu wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan adalah tempat yang direncanakan untuk tujuan tertentu. Ibaratnya pemerintah punya rencana, ayo kita bangun pabrik di sini atau tempat industri gitu. Tempat itu namanya adalah wilayah perencanaan.
Jadi, ciri-cirinya itu wilayah ini dibangun karena program atau proyek pembangunan. Tidak harus mirip, tidak harus sama atau terhubung, yang penting dia satu tujuan. Contohnya adalah kawasan industri hijau di Kalimantan dan wilayah transmigrasi atau pemindahan penduduk. Selanjutnya kita masuk ke pewilayahan. Pewilayahan ini adalah usaha membagi permukaan tertentu untuk tujuan tertentu. Kriterianya dapat berupa aspek fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Ada 3 jenis pewilayahan. Pewilayahan yang pertama adalah pewilayahan formal. Ini adalah melakukan pengelompokan wilayah-wilayah tertentu yang memiliki karakteristik yang serupa atau homogen. Contohnya itu adalah pengelompokan wilayah melalui analisis data per provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan lain-lain. Meskipun lokasinya itu tersebar, wilayah ini dikelompokkan karena jumlah penduduknya yang tinggi. Jenis pewilayahan yang kedua adalah pewilayahan nodal, di mana ini adalah mempertimbangkan antara titik pusat dengan unit-unit yang ada di sekitarnya. Contohnya itu seperti pusat Kota Pekanbaru menjadi ruang tamu. Nah, daerah-daerah penyangga lainnya ini seperti Siak, Kampar, dan Pelalawan itu jadi ruangan lain yang nyambung. Jadi warga di luar kota datang ke Pekanbaru untuk belanja, sekolah, atau kerja. Jadi tuh kayak sama persis kayak semua orang yang ada di rumah berkumpul di ruang tamu kalau ada acara gitu. Jenis wilayah yang ketiga adalah wilayah perencanaan. Ini adalah mengelompokkan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan posisinya dalam suatu proses atau proyek pembangunan gitu. Contohnya itu wilayah hutan yang dikembangkan menjadi industri hijau seperti yang ada di Kalimantan Utara. Nah, kalau gak ada pembagian wilayah, Kota Pekanbaru ini bakal jadi kayak rumah yang berantakan gitu. Ruang tamu nyampur sama dapur gitu kan. Terus gudang nyampur sama dapur, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Atau tata kota tuh yang gak teratur, semraut, pokoknya kayak kabel di tiang listrik gitu. Lalu apa sih pengembangan wilayah itu? Pengembangan wilayah itu adalah usaha untuk memajukan semua wilayah agar tidak ada daerah yang tertinggal. Contohnya itu, dulu Pekanbaru banyak sekali lahan kosong. Tapi sekarang sudah dibangun jalan tol, kampus baru, rumah sakit, perumahan, sekolah, dan lain-lain. Itu semua adalah hasil dari pengembangan wilayah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mewujudkan pertumbuhan atau pemerataan pertumbuhan wilayah dan juga menjaga stabilitas ekonomi nasional lewat seperti misalnya pembangunan jalan dan infrastruktur. Kenapa wilayah yang harus dikembangkan? Karena gak mungkin dong manusia itu terus diam sementara jumlah penduduk itu terus bertambah, terus ekonomi juga terus bergerak maju, dan teknologi juga terus berkembang. Jadi kalau wilayahnya itu nggak dikembangkan, ya jadinya bakal semraut gitu, jadi bakal macet, banjir, pokoknya nggak nyaman buat ditinggalin. Ada beberapa prinsip pengembangan wilayah. Yang pertama adalah pengembangan wilayah tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan di satu wilayah saja, tetapi mendorong kemajuan wilayah di sekitarnya. Yang kedua adalah pengembangan wilayah pengembangan wilayah itu membutuhkan
kerjasama dan kolaborasi antar wilayah. Contohnya, pemerintah kota bekerja sama sama provinsi, swasta, dan masyarakat. Lalu pengembangan wilayah ini bersifat integral. Selanjutnya ada teori pengembangan wilayah. Teori yang pertama itu adalah teori kutub pertumbuhan. Adalah pertumbuhan atau pembangunan yang tidak dilakukan di seluruh wilayah, tetapi hanya di beberapa lokasi saja yang dianggap sebagai kutub pertumbuhan gitu ya. Contohnya itu adalah kawasan industri Tenayan yang menjadi motor penggerak ekonomi. Nah, efeknya nanti itu bakal merembet ke usaha-usaha kecil yang ada di sekitarnya. Teori yang kedua adalah teori lokasi. Intinya, dia tuh memilih lokasi yang meminimalkan biaya tetapi memaksimalkan keuntungan gitu. Contohnya itu adalah pabrik sawit di perbatasan Pekanbaru sampai Kampar. Jadi kan dia tuh lebih dekat sama kebun sawit dan juga dia meminimalkan ongkos biayanya. Teori yang ketiga adalah teori lokasi sentral, yang dimana ada satu pusat layanan yang mengatur wilayah di sekitarnya. Contoh di Pekanbaru itu seperti Mall SKA yang menarik orang-orang yang ada kayak di Rumbai, di Panam untuk datang berbelanja seperti itu. Teori yang keempat adalah teori lokasi optimum, yang dimana penentuan lokasi industri didasarkan pada prinsip biaya minimum. Contohnya yang ada di Pangkalan Kerinci adalah pabrik pulp and paper atau RAPP. Nah, dia itu dekat dengan sumber bahan baku atau hutan tanaman industri. Juga untuk biaya ongkos angkut kayunya tuh jauh lebih murah, dan dia tuh dekat dengan jalan lintas untuk proses distribusi. Dan teori yang terakhir adalah teori agropolitan, di mana ini adalah pendekatan pengembangan wilayah yang bertujuan untuk kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Contoh yang ada di Pangkalan Kerinci nih adalah adanya pabrik kelapa sawit dan karet. Lalu ada pasar hasil tani dan juga jalan penghubung antara ke Pekanbaru dan pelabuhan Buton. Jadi ekonomi desa tuh juga ikut berkembang seperti itu. Selanjutnya adalah permasalahan yang timbul dalam pengembangan wilayah. Kita ambil contoh yang ada di Pangkalan Kerinci. Pernah terjadi banjir karena dibukanya pintu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Kampar. Jadi itu tuh membuat sungai itu air sungai tuh meluap dan beberapa air tuh menggenangi beberapa kawasan yang di sekitarnya. Lalu itu bisa terjadi oleh faktor lain juga sih, seperti curah hujan yang tinggi, terus kondisi topografi yang membuat aliran air itu menjadi tidak lancar, juga kurangnya daerah resapan air. Jadi kondisi topografi di Pangkalan Kerinci itu merupakan dataran rendah di Provinsi Riau dengan ketinggian rata-rata tidak signifikan di atas permukaan laut. Keberadaan sungai-sungai dan lahan gambut juga mempengaruhi kondisi topografi setempat yang berpotensi menyebabkan banjir di area setempat. Dampaknya, pengguna jalan seperti warga setempat dan pegawai yang hendak bekerja itu terhalang atau terhambat karena jalannya tuh susah dilalui karena banjir. Jadi memakan waktu lebih lama, jadi banyak yang terlambat sampai ke tujuan. Tetapi tidak sedikit juga yang menerobos banjir demi sampai ke tujuannya, sampai tujuannya tepat waktu. Tak hanya pegawai dan warga saja, tetapi nelayan yang saban hari mencari ikan harus beristirahat karena melihat luapan air yang semakin tinggi dan arus sungai yang sangat kencang. Ada dampak positif dan negatif dari pengembangan wilayah ini.
dampak positifnya yang pertama itu adalah ekonominya meningkat, lalu infrastrukturnya bagus, yang ketiga pendidikan dan kesehatannya tuh lebih terjangkau, dan lapangan pekerjaan itu juga bisa bertambah. Lalu apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya, alam bisa rusak kalau nggak dikontrol, dan juga pemukiman bisa padat, dan ada kesenjangan sosial kalau pembangunannya ini nggak merata. Nah, apa sih yang dipikirin pemerintah untuk membangun suatu wilayah seperti Pekanbaru sekarang untuk terus berkembang? Yang pertama, mereka itu mencari tahu apakah lokasinya itu strategis atau apakah rawan bencana, apakah ada sumber daya alamnya, dan juga apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya atau warganya. Contohnya, Riau ini kan dia kaya akan minyak, gas, dan sawit. Maka dari itu pemerintah bangunlah kawasan industri. Nah, pokoknya seperti itu. Lalu mereka itu bikin rencana tata ruang. Jadi nggak bisa asal bangun ini gitu. Jadi mereka tuh pakai RT RW atau rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah RT RW. Jadi mana yang menjadi kawasan industri, lalu mana yang untuk perumahan, mana yang untuk sekolah, untuk jalan tol gitu. Nah, pemerintah juga sadar bahwa mereka tuh nggak bisa kerja sendiri. Jadi mereka tuh buka peluang bagi investor untuk bangun kayak pabrik, sekolah, pusat perbelanjaan, seperti itu. Pemerintah juga sadar bahwa suatu wilayah itu nggak akan berkembang kalau warganya itu juga nggak berkembang. Jadi dibangun kayak sekolah, dibangun kampus, juga pelatihan kerja. Terkadang teman-teman, pembangunan itu bisa menyebabkan bencana. Maksudnya bisa menyebabkan kemacetan, bisa bikin banjir, dan lingkungan itu bisa rusak. Jadi pemerintah itu harus siap mencari solusinya, seperti memperbaiki sistem drainase, lalu buat peraturan, terus juga ajak masyarakatnya untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Jadi teman-teman, yang dipikirin pemerintah itu nggak cuma bangun jalan dan gedung, udah gitu doang. Tapi enggak ya, lebih dari itu. Mereka tuh mikir jangka panjangnya. Gimana suatu wilayah itu bisa terus berkembang tanpa membuat masyarakatnya itu kesusahan. Maka dari itu, mereka aturlah tata ruangnya. Mereka bangun infrastruktur, dan juga mereka undang investor dan menjaga kualitas hidup masyarakatnya. Jadi, pengembangan wilayah itu ibaratnya seperti kita lagi nyusun puzzle besar, yang dimana setiap potongannya itu dimulai dari prinsip keterpaduan sampai teori lokasi yang dimana harus pas, sehingga gambarnya itu bisa jelas dan enak untuk dilihat. Nah, kesimpulannya adalah pengembangan wilayah itu bukan hanya sekedar bangun fisik, tapi juga gimana supaya pembangunan itu bisa seimbang, terus bisa rata, bisa terus maju dan berkembang. Harapannya semoga Pelalawan dan daerah-daerah di sekitarnya bisa terus maju tanpa ninggalin desa-desa, supaya semua warganya itu bisa hidup nyaman dan makmur bersama. Sekarang tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk ikut menjaga dan memanfaatkan pengembangan wilayah ini sebaik mungkin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun ucapan, banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyimak pemaparan materi dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.